Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bifadlillahi wa rahmatihi falidzalika falyafrahun huwa khairum mimma yajma'un. Shadaqallahul azim. Wa qala Ibnu Athaillah fil Kitabil Hikam, la tafrahka ta'atu li'annaha barazat minka wafrah biha li'annaha baraza minallahi ilaika. Allahumma syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segenap puji hanya bagi Allah, rahmat dan sejahtera marilah sama-sama kita doakan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi' dan tabi'in dan para alim ulama. Yang kami muliakan kepada guru-guru kami yang telah berhadir pada subuh yang berbahagia ini, segenap kaum muslimin dan muslimat, para jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah. Hadirin dan hadirah sidang jamaah yang berbahagia. Adapun tema pembicaraan kita pada subuh yang berbahagia ini ialah kesenangan. Kesenangan itu ditimbulkan oleh berbagai macam hal. Oleh bermacam hal tersebutlah sehingga kita manusia sering senang terhadap hal-hal yang tertentu. Ada hal yang disebut itu hal kebaikan, ada juga hal itu yang disebut dengan hal keburukan. Jelas bahawa agama selalu memerintahkan kita agar kita selalu senang terhadap yang baik-baik dan pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa bi fadlillahi wa rahmatih, dan dengan kelebihan Allah dan rahmatnya Allah, falidzalika, maka bagi demikian, falyafrahun, maka hendaklah kita semuanya senang. Karena sesungguhnya dengan kelebihan Allah dan rahmat Allah, apabila kita senang, huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik daripada apapun yang kita himpun di dalam dunia ini. Semua yang kita himpun, baik itu bentuk harta, bentuk perbuatan taat dan sebagainya, apabila kita senang, namun senang itu dengan rahmat Allah dan dengan kelebihan Allah, maka itulah yang lebih baik. Maka berdasarkan ayat ini timbullah kesimpulan di mana bahawa kesenangan manusia itu terbagi kepada dua. Ada kesenangan yang ditimbulkan oleh ketaatan, ada kesenangan yang ditimbulkan dengan ketaatan. Beda. Pertama, disenangkan oleh taat. Yang kedua, senang dengan taat. Kalau kesenangan oleh taat, maka apabila telah kita mengerjakan taat, patuh terhadap Allah, oleh taat itu yang mendatangkan kesenangan. Kemudian yang kedua, senang dengan taat. Nah, dua kesenangan ini yang mana yang diperintahkan oleh Allah? Apakah kesenangan yang ditimbulkan oleh taat kemudian kita senang,
atau kesenangan dengan taat. Maka oleh Ibnu Athaillah untuk menjawab persoalan yang dua ini, yang mana kesenangan yang harus kita lakukan, beliau mengatakan dalam kitab Hikam, la tafrahka ta'atum, jangan dibuat senang engkau oleh taat. Pekan bek taat yang tukang, bek sampai taat yang tukang pesenang gedanya, li'annaha barazat minka, karena apabila taat yang tukang pesenang gedanya, taat itu lahir daripada gedanya. Allah memerintahkan gedanya taat, kemudian gedanya tak taat kepada Allah dalam bentuk apapun perintahnya. Tapi bagaimana juga kata Ibnu Athaillah, wafrah biha, senang olehmu dengan taat itu. Li'annaha baraza minallahi ilaika, karena itu lahir daripada Allah, ilaika diberikan kepada engkau. Apa yang dimaksud dengan taat? Taat adalah muwafaqatul amri tu'an, muwafaqah urusan yang kita kerjakan dengan kondisi taat. Semua yang kita kerjakan itu, semua perbuatan itu dalam bentuk kepatuhan kepada Allah. Maka apabila kita simpulkan dengan bahasa yang jelas, taat itu patuh. Bagaimana instruksi Allah, begitu kita lakukan. Bagaimana larangan Allah, begitu kita tinggalkan. Pu yang gelarang patuh kita tinggalkan, pu yang diperintah oleh Allah patuh kita laksanakan. Itulah taat. Kemudian taatlah kita kepada Allah, melaksanakan ibadah sembahyang. Sembahyang 5 waktu, subuh, zuhur, asal, maghrib dan isya. Kita telah melakukan salat, seperti melakukan salat subuh pada pagi yang berbahagia ini. Setelah kita lakukan ibadah salat, buat ibadah salatnya dipesenang katanya. Terus rasa lega, terus rasa bahagia pakan, karena kadipesenang buat taat. Agama melarang hanjit taat yang tukang pesenang gedanya. Pakan karena taatnya buat gedanya. Dikala buat taat yang tukang pesenang gedanya hana digedeli Allah, dilarang. Kemudian gedanya melakukan haji, waktu menunggunya lama, tahunan. Nah yang gedanya upaya hadap prei haji dan di 10 tahun. Ada yang 5 tahun, ada yang 7 tahun. Kemudian tibalah waktu giliran gedanya untuk melaksanakan haji. Kita tunaikan haji, kita tunaikan umrah. Oleh umrah itu, oleh haji itu ditimbulkan kesenangan. Tidak boleh. Kita diperintahkan untuk menunaikan zakat. Oleh tunaian zakat itu membuat kita senang, tidak boleh. Kata Ibnu Athaillah, la tafrahka ta'atun. Taat itu tidak boleh membuat engkau senang. Kenapa? Karena taat, patuh itu adalah perbuatan engkau. Nah, bagaimana juga? Wafrah biha, tapi senanglah dengan taat, karena Allah memberikan kekuatan kepada kita, memberikan kesehatan kepada kita. Kemudian kita melaksanakan taat. Dengan taat itulah kita senang. Dengan taat itulah kita bahagia. Kenapa? Li'annaha barazat minallahi ilaika. Karena itu lahir daripada Allah, diberikan kepada Allah, ilaika kepada engkau. Artinya itu semua adalah dalam bentuk taufik.
Ta'at artinya muwafaqatul amri tu'an. Muwafaqah pekerjaan yang kita lakukan sesuai dengan rasa tunduk kepada Allah, sesuai seperti yang diperintah. Maka itulah taufik. Apa itu taufik? Taufik adalah diciptakan oleh Allah satu kekuatan diberikan kepada makhluk, kemudian makhluk dengan kekuatan itu melaksanakan taat. Muyuhana diberikan kekuatan li Allah kepada gedanya, sungguh gedanya hana mampu lakukan taat, maka dengan taat yang ke wa bi fadlillah, dengan kelebihan daripada Allah. Tah kelebihan gejo oleh Allah hasan dan ihsan. Hasan artinya kebagusan. Ihsan artinya menambah-nambahkan kebaikan. Kita sudah sehat, ditambahkan kesehatan. Usia gedanya ke 60, usia gedanya ke 65, usia gedanya ke 70, 80. Sehat diberikan oleh Allah. Kita semangat ke masjid, semangat belajar ilmu pengetahuan, semangat melakukan kegiatan sosial, ditambahkan ke ihsan. Hasan artinya diberikan kebagusan oleh Allah, ihsan ditambah-tambah. Gedama oleh Allah. Waktu tak bayang muklam sang hantanggup tajak masjid tengok-tengok. Dengan kondisi cuaca ujian pada lemah, dah kerja penuh tajak ulang, tak Mekah, tajak ukan tu dan sebagainya. Tapi menan katanya tak bergerak subuh, na semangat kerja oleh Allah. Semangat ingin berbuat ibadah. Wa bi fadlillah, dengan kelebihan Allah. Wa bi rahmatihi, dan dengan kasih sayang Allah yang selalu melekat dengan hamba. Nyen kenyan dengan kelebihannya dan dengan kasih sayangnya ngenyan giwa senang. Kan buat taat tukang pesenang katanya. Nah, yang demikian itu lebih baik daripada yang engkau himpun. Apabila kita kali tak pun amalan segudang, ribuan rakaat salat kita telah laksanakan, begitu banyak sedekah yang telah kita lakukan, sejumlah haji dan umrah yang telah kita jalankan, apabila taat itu yang membuat kita senang, itu belum tepat, kata Ibnu Athaillah. Pekat menteng deh danyo hana deh Allah. Kibanjit budih Allah. Maka untuk dapatih Allah dengan fadlillah, kelebihan Allah dan rahmat Allah, ngenyan senang. Jadi karena ihsan, hasan dan ihsan. Karena pengharapan ihsan ada dua golongan manusia. Wa minhum wa min qaulihim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sebahagian daripada gedanya wadam doa talaki ya Allah, ya Allah, rabbana wa ya Tuhan kami, atina fid dunya hasanah, nepo datang kepada kamu dalam dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah, nepo datang kepada kamu dalam nanggro akhirat hasanah, wa qina azabannar, dan nepo lepah nepo jauh kamu daripada api neraka. Ada juga sebahagian kita yang berdoa kata Allah, wa min qaulihim rabbana atina fid dunya wa ma lahum fil akhirah min halaq. Dan sebahagian kita yang wada dalam doa talake hasanah dalam dunia mendang ada juga, namun di negeri akhirat maka bagi mereka tidak ada bahagian yang menguntungkan yang diberikan oleh Allah. Maka berdasarkan dua doa tersebut menjadi patron, di mana bahwa perbuatan kita kadang-kadang hanya dalam bentuk duniawi saja. Artinya kita dibuat senang oleh taat bukan
Dengan taat kita menjadi senang. Kemudian dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Athi'u Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum." Patuhlah kamu kepada Allah. Patuhlah kamu kepada Rasul. Wa ulil amri minkum, dan kepada pemimpin-pemimpin yang bahagian daripada kamu. Kiban cara kita taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada pemimpin atau raja katanya. Taat yang bisa mendatangkan kesenangan dengan taat tersebut. Bukan taat itu yang membuat kita senang dan bahagia. Maka oleh sebab demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Rasul mengatakan, "As-sam'u wat ta'atu 'alal muslim." Mendengar dan patuh itu kewajiban di atas orang muslim. Fima ahabba wa qaraha, baik yang wajib didengar dan patuh itu barang yang dia cintai atau barang yang tidak dia sukai. Diperintahkan katanya oleh Allah bahawa wajib tak dengar, wajib tak patuh, baik barang yang tak cintai oleh katanya atau hana tak cintai oleh katanya. Nah, itu yang membuat kita sulit untuk menghadapinya. Katakanlah barang yang kita cintai itu mudah untuk kita sesuaikan sehingga membuat kita senang. Tapi barang yang karaha, yang jiwa kita belum bersahabat, belum mendatangkan rasa senang, itu yang sulit. Alak barang yang tak benci, wajib tak dengar dan wajib tak patuh. Apakah dengan barang yang kita benci padahal itu bentuk taat yang harus kita jalankan, sanggup kita senang? Nabiullah Ibrahim manusia, Ismail manusia. Allah berperintah kepada Ibrahim, "Ya Ibrahim, kurbankan anakmu Ismail." Gedanya manusia punya kasih sayang kepada anak, fitrah. Jangankan manusia, binatang pun sayang kepada anak. Handruh rasa senang muyugyuthi anu li Allah, handruh. Susah bak terima perintahnya payah. Butuh perjuangan dan butuh kesabaran. Tapi Ibrahim taat, patuh pada Allah. Dengan perintah sembelih Ismail, Ibrahim datang rasa senang. Nah, itulah contoh yang diberikan oleh Ibrahim dan Ismail kepada kita umat Muhammad. Semua buat taat, baik tak cintai atau hana tak cintai, dengan buat taatnya kita harus senang. Itulah bentuk pengabdian kita kepada Allah, di mana kita sidro hamba tidak ada kekuatan dan upaya yang datang daripada kita, tapi semua itu adalah datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Illa fi ma'siyatillah, kecuali tidak boleh kita dengar dan tidak boleh kita tunduk pada yang membuat maksiat kepada Allah. Karena sesungguhnya la ta'ata wala sam'a fi maksiatillah, hana giyo dengar dan hana giyo tunduk bak sesuatu yang membuat kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirah sidang jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah, maka taat itu adalah perbuatan hamba sesuai dengan perintah Allah.
baik perintah Allah tersebut mendatangkan rasa senang kepada kitanya atau perintah Allah itu belum mendatangkan rasa senang kepada kitanya. Maka kesenangan yang diperintahkan oleh Allah adalah kesenangan dengan sebab kelebihan yang diberikan oleh Allah, dan kesenangan berdasarkan kasih sayang daripada Allah. Andai kata gedanyo manteng dipesenang buat taat wate buat ibadah, manteng dipesenang oleh taat wate lakukan kebaikan, maka itu tidak mendatangkan pahala. Kenapa tidak mendatangkan pahala? Karena dalam pandangan kacamata tauhid dan tasawuf masih kita nampakkan diri kita yang berbuat hanadih Allah, maka yang harus dapedih adalah Allah. Semua itu milik Allah. Hak Allah untuk memberi dan hak Allah untuk menegah. Hak Allah untuk menambah kebaikan dan hak Allah untuk mempertahankan kebaikan bagi kitanya. Hak Allah memberikan kesehatan kepada kitanya sehingga dengan kesehatannya dan ibadah. Juga hak Allah untuk bertambah-tambah kesehatan dan hak Allah untuk bercabut kesehatan daripada kitanya. Dengan hana sehat hal lepah tajau masjid, dengan hana sehat hal lepah tamida rezeki, dengan hana sehat hal lepah kita bersilaturahmi. Maka oleh sebab demikian selalu kita diperintah untuk mengingat Allah. Dikala melaksanakan ibadah diperintah untuk mengingat Allah. Dikala kita berhadapan dengan maksiat diperintah untuk mengingatkan Allah agar kita tidak melakukan maksiat. Oleh sebab demikian maka jadilah gedanya bahagian daripada urang-urang yang senang dengan diberikan kelebihan dan kesenangan dan kasih sayang oleh Allah. Jangan jadi kita orang yang disenangi oleh perbuatan taat diri kita sendiri. Dengan demikian maka semua amalan, semua bentuk taat yang kita lakukan akan diterima oleh Allah dan dibalas dengan pahala yang setimpal. Demikian kiranya yang dapat kami sampaikan pada subuh yang berbahagia ini. Mudah-mudahan nasihat singkat pada subuh yang berbahagia ini bermanfaat dan bermakna bagi pribadi kami, umumnya kepada seluruh para hadirin dan hadirah sidang jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah. Usikum bin nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.